kembali lagi di channel KDRT dan kali ini gue bareng sama Kohans, pemilik dari satu-satunya Honda Estilo full modifikasi dari Jun. Nah, Om, mau nanya-nanya nih ceritanya gimana nih kok bisa jadi mobilnya ini full Jun nih? Jadi sebelum kita buka kap mesinnya, kita mau nanya dulu nih sama ownernya nih. Ya, Gimana, ceritanya Om? sih memang udah panjang sekali nih mobil ya. Tepatnya dari 2008 saya bangun mobil ini, pertama dari sasis gitu ya, yang istilahnya bahan doang. Oke. Terus sasisnya di reinforce, full reinforce. Memang dari awal saya udah punya visi ke depan mobil ini pengennya seperti kayak gimana Iya, gitu. iya. Nah, setelah di reinforce baru kita mulai repainting, Oke. ya kan? Udah dicat dengan color ini yang kita Oke. mix sendiri. Mobil ini kan telanjang ya, nggak ada Iya, apa-apa iya. dalamnya. Mulai dari wiring harness dulu. Oh, wiring dulu. Iya, karena Ah. mobil ini nggak ada wiring harness dari Honda, semuanya dari nol bikin lagi Oke. gitu. Ngerakit ulang lagi ya dari baru ya? Ya anggapnya ini bikin mobil dari baru lah. Oke, gitu, oke, oke. ya. Wiring harness sudah beres, tarik semuanya, baru kita naikin. Awal itu mesin B18C. Oh, awalnya B18C. B18C dari Type R. Transmisi juga dari Type R. Oke. Ya kan, tapi memang konsep dari dulu memang kita pengennya ini anggapannya Integra Type R tapi bodinya Estilo gitu. Oh, oke. Jadi apa yang dirasa itu adalah serasa bawa Integra Type R, tapi bodinya sebenarnya Bodi Estilo. ya. Jadi cangkangnya doang bentuknya Estilo, Iya, iya. tapi steeringnya, remnya, mesinnya, transmisinya, Iya. suspensinya itu semua dari sebisa mungkin kita ambil dari Integra Type R. Iya, ini Integra Type R-nya pasti pakai DC2 nih, Om ya? DC2. Iya, iya. DC2. Karena memang mungkin DC2 itu plug-plug bisa dipakai diadaptasi ke EG Iya, ya. benar. Contohnya mobil ini kan nakalnya aja tadi kita lihat Udah baut 5 ya? baut 5, Iya, bukannya iya. baut 4. Kayak Iya, kan iya. baut 4. Benar, benar. Ini baut benar. 5. Terus subframe semuanya kita ngambil dari di situ. Oke. Nah, jadi engine-nya ya memang basicnya B18 dari awal. Oh, dari awal udah pakai B18. B18. Nah, cuma kok bisa jadi Jun? Nah, itu ceritanya agak panjang. Oke. Karena selama perjalanan mobil ini berapa ya? Tahun 2008. Berarti Oke. sekarang udah 2022 ya. Iya. 14 tahun. Wih, Nggak berasa udah kan? lama nih kebangunnya berarti. Ya, jadi ini Iya. mobil nggak pernah beres gitu. Bukan Oke. nggak pernah beres, tapi sayanya nggak pernah beres. Saya pengen Explore terus ya? pengen update terus. Iya, iya. Ya kan? Jadi mobil udah beres, running sebentar, upgrade lagi, Oke. bongkar lagi, upgrade lagi. Makin lama makin gila Nambah gitu. terus, iya, iya, iya. Jadi ceritanya waktu sekitar 2012 atau 2011 ya, waktu itu ya, sebelum ada tsunami di Jepang itu kan ada Oh. auto salon. Oh iya, ada tas Saya ya? ke sana, Ah, ketemu sama Jun. Oke. Ya, Jun Tanaka, ketemu, ngobrol segala. Lalu kita udah ganti-gantian kontak, saya terus kontak sama dia. Nah, terakhir mobil ini sekitar 2015-16an deh. Itu engine-nya overrev. Oke. Yang pertamanya itu B18-nya ya udah sebelum? kita scrap lah, anggaplah. Ah, ya. Saya ngomong sama dia, gue pengen pesen Iya, iya. mesin Jun nih. Iya, iya. Ya kan? Dia bilang speknya kayak gimana? Ya udah, lu spek the best aja deh, saya bilang. Bikin aja B18 yang the best. Iya. Dengan budget maksimal bilang. Karena ini mobil nantinya mau RPM tinggi, saya bilang, juga pakai ITB. Oh. Waktu itu belum ITB. Iya. Jadi rencana memang makin ke depan kita mau pakai ITB, ya kan? Terus individual coil juga, Iya. ya. Terus mesin di stroker dari 1800 jadi Oh, jadi 2000. Jadi 2000. Oh, oke. ini sekarang speknya boleh dibilang 9000 RPM. Oke. Itu masih bisa capable sampai 9500 sebenarnya, tapi kita batasin Ngeri. 9000. Iya, iya, iya. Stroker HP-nya kisaran 240. 240 horsepower. Iya, Iya. dengan itu. ingat ini mobil beratnya cuma 970 kita Iya, iya, timbang. iya, iya, iya. Jadi power to weight ratio-nya Yang didapetin. yang Iya, didapetin. iya, benar. Dan dengan mobil seringan gini, power segede gitu,
Sebenarnya sih agak serem ya bawanya. Iya 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 iya. Iya. Emang agak-agak ngilu pasti. Ngilu waktu Ini narik. kan kita denger nih speknya nih kayaknya luar biasa nih dari Aha. Jun ya. Kita udah nggak sabar nih. Kalian juga pasti udah nggak sabar nih mau Iya. ngelihat di balik kap mesin ini seperti apa sih mesinnya. Ya. Kita buka ya Om ya. Silakan Mas. Oke. Nah, nih sekarang kita udah bisa lihat langsung mesinnya. Nah, nih yang menandakan kalau kalian yang memang petrol head, apalagi demen mobil Jepang nih, ini pasti kalau udah lihat cover head warna kayak gini udah tahu nih. Iya. Ini udah pasti ciri khasnya Jun. Gitu. Nah, ini bukan cat aja nih Om ya. Bukan. Ini memang Ini bener-bener Bulat spesial dari Jun. Jepang. Saya pesen dari Jun. Iya. Langsung sama ownernya Jun pas waktu beliau masih belum meninggal ya kan, Iya, waktu iya. itu 2018 atau 19-an dia Iya, meninggal iya, ya. meninggal ya. Jadi ini mesin boleh dibilang salah satu B18 terakhir yang dibangun di Jepang, Dibangun di Jepang. sama dia gitu. Iya, iya. Nah jadi ya kenang-kenangan lah ini Kenang-kenangan. ya. Ini udah full spec yang stage 4 kalau nggak salah. Oh, udah stage 4. Jadi udah bener-bener pol, Udah pol nggak ada banget yang ya? mau dipesen lagi. Iya, iya, iya. Semuanya iya. udah pol, stroker, Jun Type 3, camnya, terus pokoknya ini bener-bener hand build lah. Ini, Oke, ini oke. di sana Tailor ya. made lah ya. Portingnya semua, headnya udah di porting. Iya, iya, iya. Udah sepol-polnya yang kita bisa pesen dari sana. Iya, iya. Tapi ditambah lagi ada ITB, Oke, ya kan? Ini pakai ITB-nya dari Toda. oke. Terus untuk ignitionnya kita Ignitionnya pakai individual coil, Oke. ya. Jadi udah nggak pakai distributor lagi. Karena sayang dong kalau misalnya sekarang mesin itu bisa RPM 9.000 hampir 10.000, tapi terbatas sama distributor kan Iya, ngaco benar, gitu benar. kan. Pasti ngaco, benar. Ngaco lah. Benar, benar. Nah, terus kenapa saya pilih ITB? Karena saya pengen NA itu harus sharp ya throttle-nya. Iya, iya. Sebisa mungkin dibejok itu instan gitu. Instan, iya, Nah, iya, iya. ya kan. Kita bukannya nyari power segede mungkin, tetapi kita cari driving sensation, Mas. Iya, 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 iya. Sensasi nyetir itu kita pengen sepure mungkin. Benar, benar. Nah, mobil itu tujuannya tuh seperti itu. Jadi pure driving experience gitu. Iya, iya, iya. Rasa mobil NA dengan RPM tinggi, HP tinggi, ya kan, kompresi tinggi, dan juga pakai ITB seperti kayak gimana gitu. Nah, header ini pakai Jun, Oke. ya kan, 421 ya kalau nggak salah. 421 ya, ini kelihatan 421. 421. Apa exhaustnya semua full body club, Oke. oke, full body club ke belakang. Udah nggak ada catalytic lagi kan, ini kan Iya, iya. udah di bypass. Terus airboxnya itu kita Oh, ini mesti airboxnya juga. ngerancang Custom dari nih ya. Custom ya. Karbon Airbox nih. ini karbon, tapi bukan hanya karbon. Kebanyakan orang kan filternya terbuka di engine bay sini. Betul, betul. Jadi nyedot udara panas, Mas. Oh, Saya, iya, iya saya kurang benar. suka. Iya, iya. Jadi saya pengennya kalau bisa dengan mesin yang dipaksa kayak begitu, lari kecepatan tinggi, kita dapetin udara yang dingin, dari Dingin, sini. betul, betul, betul. Dari sini ada snorkel, masuk Iya, ke iya. airbox, Iya, iya. baru masuk ke plenum gitu. Iya, iya, iya. Nah, terus apalagi ya, transmisi emang speknya Type R, Oke, terus masih ada LS-nya, oke. oke. Jadi buat harian dipakai enak. Remnya juga boosternya semua Ini dari udah besar Type nih R. ya, Type R ya. Dan kita Mas kan biasa kalau nyetir mobil Estilo tahu understeer kan ya Mas ya. Iya, betul. Mobil ini enggak. Oke, Kenapa? Karena saya settingannya steering rack dari Type R. oke. Jadi quick banget Iya, iya. responsnya. Lalu dengan LS dan juga body begitu rigid ya kan, dan suspension tuning sama sway bar Mas. Oke. Sway bar itu penting karena mobil ini aslinya nggak ada sway bar belakang. Iya, 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 iya. Sekarang sway bar belakang itu kira-kira 2 cm. Oh, 20 tebel ya mili, lumayan tebel. ya. Jadi 20 mili. mobil ini Jadi lebih rigid belakangnya lebih ya? rigid, bukan hanya lebih rigid tapi lebih neutral steer. Oke. Dia nggak understeer lagi tapi neutral. Kalau Iya, iya, high iya. speed corner dia tuh mau Dapatlah gripnya ya. Dapat gripnya tapi depan nggak ngebuang. Nggak under. Dia ngikut gitu. Iya, 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 iya. Dan pas on the limit kalau kita bisa lift off sedikit aja, dia rotate pantatnya. Oke. Kita bejek duduk lagi. Iya, iya, iya. Jadi Iya, enak bisa bisa dikomandir gitu. Iya, iya, Mobilnya iya. bisa diatur. Jadi ini memang mobil ini didesain nih sama Kohans nih
bukan mikirin dari sisi engine-nya aja, tapi dari sisi handling juga dipikirin nih. Justru saya bilang lebih penting handling. Betul, Kalau setuju. saya pribadi, mobil itu kalau handlingnya nggak enak, jadi maksudnya bukannya hanya kenceng dibawa di sirkuit, tapi bagaimana itu dibawa di jalan. Betul, Karena ini betul. mobil juga buat jalan, ada AC-nya mas. Betul. Oh iya nih, kompresornya juga masih ada tuh kalau kalian lihat tuh. Iya. Ini apa namanya? Power steering juga masih ada, Iya. gitu kan? Jadi mobil ini bisa dibawa jalan, oke lah, relatif usable buat daily use. Iya. Mungkin kopling agak keras dikit Iya, ya. iya. Koplingnya XD Oke. single yang karbon. Tapi kalau begitu turun ke sirkuit nggak usah ditowing-towing, langsungnya turun. Iya, 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 iya. Langsung kita bisa main seharian, pulang lagi. Iya, iya. Konsepnya kayak gitu. Makanya penting sekali durability. Iya, mobilnya. iya, iya. Nah, terus tuningnya suspensi bener-bener kita buat jalan bisa, tapi kalau buat ke sirkuit tinggal Dikerasin setel lagi ya, sedikit, di udah enak gitu. Oke, oke. Hmm. Yang pasti nih mappingannya udah ada. Ada mappingan untuk jalan raya, ada untuk sirkuit. Iya. Dalam artian, jadi mobil itu tadi kayak yang Kohans bilang nggak perlu kayak mobil-mobil yang lain di towing, tapi ini mobil masih bisa dipakai harian, tapi ready to track. Ready. Iya, Dan gitu. untuk ingat mobil ini waktu dulu kan lampunya tuh parah banget kan, Oke, yang kurang terang ya. kurang terang kan, lampu standarnya yang Iya, kuning iya. begitu kan parah. Ini udah dimodif nih. Jadi ini pakai Denji, Oke. headlampnya ini Denji, Oh, yang kaca gini, tapi dalamnya itu semua LED. iya, iya, iya. Jadi udah kita update lah. Iya, iya. Sekarang kalau misalnya lari kencang pun dia nembak sampai 50 meter ke depan, terang Oh, banget. jangkauan lumayan jauh ya, 50 Terang meter loh. banget. Emang karena dipikirin semua buat high speed driving mas. Iya, iya, iya. Gitu, safety-nya mesti kita pikirin, bukan hanya safety pas terjadi kecelakaan. Iya, Misalnya, iya, iya, ya kan, iya. ini mobil kan juga ada pusko, Iya, roll iya. cage. Jadi misalnya kalau sampai apes-apesnya Amit-amit lah ya. kebalik kayak atau gimana, itu Udah aman. occupant-nya tetap safe kan. Iya, iya, iya. Tapi dynamic safety, ngeremnya mesti bagus, pandangan ke depannya mesti bagus, Iya, mesti iya, jelas, steeringnya juga mesti quick, Iya, iya. responsif, ya kan. Mesinnya juga mesti Punya durability yang bagus iya, ya. punya flexibility yang bagus. Iya, Ini iya. Mas bayangin gigi 3, gigi 4 tuh fleksibel banget karena stroker, tapi dia bisa RPM tinggi. Tinggi. Iya, Jadi iya. dari bawah sampai ke atas tuh ngisi terus gitu. Oke. Siap, siap. Ini nanti kita kapan-kapan boleh cobain nih sama Kohans nih di track nih. Jadi bisa Boleh, kelihatan power band-nya di video Iya, gitu, iya, seperti iya, apa. Gitu. Nah, sekarang kita bahas tadi kaki-kaki. Ini kaki-kakinya suspensi ini pakai apa nih, Om? Saat ini pakai body club, ya kan? Tapi saya udah beli Öhlins. Oh, tinggal Saya- dipasangin ya. Saya favorite saya memang Öhlins buat harian sama sirkuit bisa dipakai, enak Oke. gitu. Iya, iya, iya. Jadi nanti tinggal pasang, tinggal di style aja. Iya, iya, iya. Ininya apa? Berapa keras? Berapa kerasnya buat ya, di harian setel lagi gitu. lah, cari fine tuningnya ya. Kita cari settingannya gitu. Iya, iya. Biasa. Nah, Oke. Nah, terus kalau dari kayak arem apa segala macam itu udah di-upgrade juga nggak? Om? Oke. Kaki-kakinya ini semuanya hard race. Oke. Oke. Hard race itu kan dia ngebikin apa? Lower control arm semuanya. Biasanya kan casting berat. Iya. Ini semua tubular, Mas. Oh. Tubular. Jadi bentuknya tuh kayak roll cage lah. Iya, 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 iya. Ringan tapi kuat. Iya, iya. Dan casternya ekstra. Lebih maju lah ya. Lebih maju ke depan. Bagi yang nggak tahu, caster itu ya istilahnya bagian dari suspensi untuk nyetel supaya waktu high speed itu stabil. Dia lebih Iya, ke depan iya, kayak gini. lebih ke depan, benar. Nah, jadi benar-benar dia memang dirancang kalau lagi high speed mobilnya tuh diem, nggak wandering gitu Iya, kan. iya, Kan iya, Estilo kalau misalnya casternya kurang, pas lagi high speed dia begini-begini, Iya, iya, iya. ngambang. Kalau ini nggak, duduk diem aja. Iya, iya. Hmm. Gitu. Siap, siap, cakep. Ya udah. Ini sebentar habis ini kita akan cek bagian dalamnya seperti apa. Oke. Nah, oke, nih gue udah ada di dalamnya nih bareng sama Kohans. Ini Ya. duduk. Aduh. Nih bucket seat kayak gini nih masih enak ya buat dipakai di jalan raya ya, Iya. karena masih bisa reclining, Om ya. Benar, Mas. Jadi kalau saya bikin mobil itu pengennya kan bisa disetir, Iya, gitu. iya. Harian bisa, macet-macetan ya oke lah ya. Iya, iya. Nah, salah satu yang paling menentukan itu dudukan. Iya, iya. Kalau dudukan itu nggak bisa di-adjust, itu pasti capek bawaannya, Benar, benar. neksa gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, ini bisa recline, tapi supportnya cukup buat ke sirkuit pun. Yang Benar. penting kita pasang harness,
masih oke. Masih gitu. oke. Ini juga nih di bagian yang penting itu kan bucket seat itu bisa megang bagian back kita Badan, ya. sini. Sama bagian paha ini Paha. buat nahan. Karena kan Iya. kalau lagi belok itu kan G-nya narik Pasti, banget ya iya. gitu kan. Kalau yang belum pernah nyetir di sirkuit, dia nggak tahu seberapa penting Bucket seat itu. iya benar. Bucket seat itu penting banget buat Nahan megang badan kita ya. nahan badan kita supaya diem gitu, nggak Iya, nggak iya. kemana-mana. Nah itu satu. Pertama seat, steering saya pilihnya yang simple aja deh. Ini karena yang bagus dan juga natural, Iya, long iya. lasting. Ini steering yang saya pertama kali beli 14 tahun yang lalu Mas, masih yang ini. Masih bagus banget Spoon. tapi ini Iya. kulitnya nih spoon. Nih steering Ini yang asli Spoon. yang jadi inceran anak-anak ini juga nih. Anak-anak yang megang Estilo atau Iya, Genio ini nih. mahal nih. Mahal ya? Sekarang juga mahal. Iya iya iya. Nah, terus cluster simple aja. Oke. Paling penting RPM. Iya, Karena nih betul. mobil kan kita udah nggak ngeliatin Setting to lain, track kita, lah, iya. ya kan mau ngeliatin cepet apa, paling penting RPM. RPM betul. Tapi masih ada informasi lebih. Oke, Oil masih ada temp, data lognya water ada temp, ya. Ada air temp, Iya. ya kan, sama battery volt masih kelihatan, sama fuel. Iya iya. Nah, safety juga penting. Jadi Oke. mobil ini sudah di reinforce full. Oke. Jadi dipasang di rotisserie gitu, di las semuanya Iya. supaya benar-benar rigid. Dan ini ada roll cage. Oh, ini ada Cusco. roll cage ya. Oh, ini Cusco ya. Cusco, asli Oke. Cusco. Kita jangan Ini akal-akalan bokong dah nih. kalau urusan Iya safety, benar ya benar kan? benar. Karena ini kan sampai apes-apes mobilnya terjadi kecelakaan, Iya, ini yang amit-amit lah. iya, Yang nyelamatin amit-amit, ini tapi ya. nyelamatin ini mobil bisa beli lagi. Benar Kalau benar. kita sampai kenapa-napa kan konyol gitu Iya kan. benar benar benar. Terus Ya ini kan? juga dalam-dalamnya udah dikasih foam nih ya, Om. Ya, jadi gini, memang ini trik-trik yang kita belajar dari tuner-tuner Jepang. Oke. Di dalam Ruang-ruang ini ya, sasis ini, ya? ruang-ruang sasis ini Iya. itu diinjek foam Oke. supaya padat, rigid, tambah rigid tapi tetap ringan gitu. Oke, benar. Dan ngeredam getaran juga. Nih nambah bobotnya banyak nggak sih kalau Enggak, kayak enggak. gini? Enggak ya? Ini enggak nyampe, ya paling sekilo 2 kilo Mas, karena kita belinya yang semprotan gitu, yang satu can. Oke. Saya pakai sampai 4 atau 5 can. Oh, udah keisi nih ya? Keisi semua, kita semprot ke dalam, ngisi, nanti ngembang. Jadi begitu disemprot, yang lain ini mesti ditutupin pakai Oh, lakban gitu ya? lakban. Oke. Kalau enggak dia nanti bleber kemana-mana Oke, Mas. iya, iya. Semprot, tunggu expand, semprot, tunggu expand. Jadi pilar A, pilar B, ya kan, bawahnya sini, Iya, iya, iya. semua itu di belakang rongga-rongga sana semua Udah diisi semua foam ya? Ini penting. Iya, iya, iya. Terus di samping itu juga kita lihat ada Di belakang ya? strut brace. Iya, iya. Belakang strut brace yang biasa itu hanya di baut kan. Iya. Kalau ini dilas Mas. Iya, iya, ke bawahnya ya, ke subframe jadi ya? strap, ya ke subframe. Megang subframe-nya kalau yang aslinya tuh nggak ada sway bar. Oke. Ini dikasih sway bar lagi yang tadi saya bilang 20 mili. Makanya ini mobil udah pasti rigid banget di truk nih. Rigid dan enak dibawa. Oke. Jadi mobilnya tuh kalau udah rigid dia responnya instan, kita mau kemana dia ngikut. Ngikut gitu. ya, benar-benar. Biasa kalau mobilnya nggak ini Masih flexing lah ya? flexing nggak enak, Iya, iya. susah untuk Dikendaliin. dikendaliin. Benar-benar. gitu. Nggak tahu nih arahnya mobil mau Nah, gimana nih. kita lihat lagi di Oke, sini pedalnya ya. pedal ya kan, ini yang OMP Iya. Oh, ini OMP. yang simple gini, Iya. ya kan. Tapi ini penting lagi Mas, ini kita bikin lagi nih. Footrest. Footrest. Oke. Banyak orang nggak mikir ini. Benar, Tapi benar. karena kita udah tahu ini buat fungsinya buat sirkuit, Iya, benar. jadi footrest itu penting. Benar, Kita benar. nginjak situ bakal nahan Nahan badan kita juga, masuk iya. ke bucket gitu. Benar, 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 benar. Itu penting. Jadi hal-hal kecil kayak gitu mungkin ya Udah dipikirin lah ya. detail-detail kecil. Satu hal lagi, Oke. ininya Mas, shifternya. Ini shifternya udah kayak ini nih. Shifternya unik banget deh. Apa? Kayak sequential nih bentuknya nih. Iya. Shifternya biasa kan yang kita lihat itu apa, skang lah, Iya, benar. box atau apa begitu. Iya, iya, iya. Ini IRP ya kan, dari biasanya IRP itu di Jerman bikinnya buat BMW, BMW segala ya. macam kayak gitu lah. Iya, iya. Terus kita minta ada nggak yang buat Honda EG ya, gitu. buat Jadi, Honda. di custom buat Honda ini Hah? supaya bisa dipakai IRP ya kan. Advantage-nya apa? Biasa kalau di bawah tuh Honda kan ada 2 linkage. Iya. Ini cuma 1. Oke. Satu, cuma dia mengandalkan mounting depan itu mesti rigid. Oh, Makanya getaran itu rada masuk ke rada dalam masuk ke cabin. dalam ya. Iya, Cuma iya. begitu ini udah dipasang ini, Hah? lihat Mas, ini levernya aja satu piece. Satu One piece, iya, iya. Ini kan billet. Iya, iya. Ini benar-benar Iya kan? kayak sequential Dan bentuknya. ini apa, throw-nya tuh pendek-pendek Iya, banget. short banget.
Nanti Mas waktu nyetir baru bisa ngerasain tuh perpaduan shifting, ngedownshift, ento, ngegas, baru berasa steering, nikmat itu baru ya. bener-bener rasa nikmat mobil deh. Bener. Kalau yang nggak bisa nyetir manual, saya sebenarnya sih kesian ya, karena mereka nggak ngerasain nikmat ya. nikmat mobil tuh kayak Iya, gimana. bener. Begini-begini sih nggak ada artinya Iya ya, Mas, benar. ya. Justru yang beginilah nih rasa ini nikmatnya mobil nih. yang mantep deh pokoknya. Bener. Nah Om, ini kan special order ya. Iya. Pas nyampe di sini ada yang perlu dirubah lagi apa udah plug and play? Sedikit lah, karena Sedikit ya? posisi bawahnya ini ada yang mesti kita rubah, Oke. coakin karena dudukannya biar bisa bener-bener ini gitu. Oke. Ya kan ada base plate-nya, Iya. ya kan saya mesti rubah dikit lah lubang ini Iya, supaya iya. posisinya pas gitu. Iya. Nah, terus oh ya ini juga ada ada brake brake bias bias. ya. Jadi kalau buat nyetir di sirkuit di Iya. hujan misalnya, Iya. supaya kita nggak ngelok ke depan, Depan, ya kita ya. buang sedikit ke belakang, Belakang, gitu. ya. Nah, Iya. ya ini mobil sih memang udah kayaknya 14 tahun saya udah Pikirin ya. udah nggak ada yang mau dikutak-atik lagi Iya. sih. Iya. Tinggal Mas nanti coba rasanya sesuai nggak dengan Wah, dengan menarik nih. Menarik banget cobainnya. Iya. Iya. Ini juga nih udah dipikirin nih. Kayak mobil Vario kita, mobil balap kita. Kita juga ini udah dipakein sweat. Ini kan supaya nggak mantul nih Om ya. Iya, ini Alcantara Mas. Jadi Wah, Alcantara nih, itu top. Alcantara itu yang dipakai Lamborghini, Ferrari. Iya. Ini 1 meternya aja $100 lebih. Wih. 100 euro atau $100 lebih Mas. Iya. Nah, kita pakai Alcantara supaya apa? Long lasting satu. Karena memang ini mobil kan udah 14 tahun. Iya. Kita pengennya tuh bisa bertahan, nggak bekerut, Oke, bener. nggak bulukan, Nggak bulukan, ya, nggak pirang dia ya. nggak jelek, nggak Iya. kena matahari. Juga nggak butek gitu Iya, kan. nggak buta, nggak pirang dia. Ini tetap bagus, jadi saya perpaduannya merah hitam. Iya bener. Racing Velg mata. di depan di luar juga merah hitam, Merah gitu. hitam. Simple. Iya. Nah, jadi ya udah, ada juga sound deadening yang kita pakai di depan. Oke. Sama di belakang ya. Sama carpeting ini juga custom. Oke. Supaya paling enggak ya mobil ini enggak masih civilized lah. Iya. Nggak sampai terondol habis kayak Iya, mobil iya. balap telanjang gitu. Iya. Buat harian ya udahlah, masih ada trim-trimnya ya. Benar, kan? benar. Masih agak soft gitu. Benar. Supaya nggak terlalu edgy kan. Benar. mobilnya. Gitu. Ini emang Iya. interiornya dibikin sesimpel mungkin, cuma kalau kalian masuk ke dalam sini itu udah berasa banget kayak mobil balap. Iya. Tapi sebenarnya ini mobil masih bisa dipakai nge-mall. Bisa. Iya. Nah, Gitu. gimana kalau kita ngetes mobilnya dulu Mas, muter-muter sebentar? Ayo sambil kita ngerasain nih Iya. dikit-dikit nih. Ayo kita jalan ya. Oke. Oke, sekarang kita coba deket-deket komplek aja kok ya. Iya. Oke. Suaranya gahar banget. Kita pakai seat belt dulu, jangan lupa. Oke. Nah, ini karena AC-nya nyala, kita tutup aja kacanya. Ngadem dulu deh. Ngadem dulu. Emang bawahnya udah berasa banget racingnya nih. Short banget emang ya, pendek banget ya pindahnya ya, gigi ya. Iya. Jadi pindah gigi jadi lebih cepat nih juga di track nih. Iya. Ngomong-ngomong nih, Oman sendiri udah berapa kali Om bawa ke track nih Om? 3-4 kali kali. 3-4 kali ya. Steeringnya juga enak nih Om ya, dipegang ya. Iya. Emang ini ya klasik lah. Pas gitu. Pas, bener. Lingkarnya pas, terus ininya apa namanya, diameter buat genggamannya juga enak, pas gitu. Ini kita komplek aja mau keluar Om? Keluar aja nggak apa-apa. Keluar aja ya. Iya. Bisa ngerasain dikit. Mantep banget nih. Lagi dikit deh. Ini mobil memang mesti dibawa lari. Baru berasa ya. apa sih di mobil. Iya. Ini kita Kayak gimana sih mobil dibentuk gitu, dirancang. Oke. Kalau nyetir pelan-pelan sih nggak Nggak berasa ya. Ini mobil buat apa gitu tujuannya? Yang ada kaki pegel gitu kan. Iya bener. Nah, kaki pegel dia stres. Waduh anjir, kayak enak banget. Karena emang didesain buat kencang nih mobil nih. Boleh kalian tarik dikit ya. Waduh, emang nih ciri khas mobil VTEC tuh ya. Pas udah VTEC yang Ini VTEC-nya belum Masuk. nyampe Mas. Hah? Nah, belum. belum ya? Ini nih Ini di NGC ini juga
Iya benar. Modulate bener-bener kunci dia. Betul. Ini kita feelingin aja karena kalau mau ngetes beneran tuh harus di track lebih aman. Iya. Benar. Ini cuma buat tahu aja rasanya seperti apa sih mobil nih. Iya. Tapi nggak dundut gitu loh. Coba gua nyalip deh. Nyalip sekarang. Nikmat banget. Waduh. Belum ini. Belum berasa sampai pol itu. Bener. Om. Jadi kangen saya balap pakai ini. Pakai Honda B, mesin B. Aduh, enak banget Orang yang bisa ngerasain itu orang yang pernah nyetir manual, pernah balap manual. Iya. Kalau sekarang generasi kita yang pakai begini-begini, sebenarnya dia missing sensasi yang unik. Bener. Setuju. Jadi oke, kelihatannya jago gitu nyetirnya, tapi coba deh nyetir manual yang Bener. baru ketahuan jago apa enggak. Bener. Tapi memang ya nikmatnya kita ya di dunia balap itu ya, mengendarai mobil yang manual itu tuh nggak bisa dihilangin sensasinya. Gitu. Iya. Kalau cuma pedal shift ya bukannya kita ngeremekin, nggak. Memang kita harus ngikutin perkembangan zaman ya kan Om. Cuma maksudnya kalau emang mau sensasi yang nikmat yang bisa kita rasain, Kita naik ke atas yaitu aja deh, kita bawa Kemayoran ya. ke Kemayoran. Itu dengan bawa mobil manual kayak gini, waduh tuh bener-bener aduh. Nih kalian mesti, kalau punya temen sih mesti ngerasain nih, tapi nggak yakin temen kalian punya full Jun kayak gini. Beda banget rasanya. Mantul. Tapi waduh bener-bener deh, ini proper sih Om. Maksudnya dipakai jalan raya ini kayak kena apa namanya, speed trap juga. Mobil tuh nggak Iya, gitu loh, nggak lari kemana-mana. masih nggak lari kemana-mana, masih stabil aja jalan Iya. terus ke depan gitu. Suspensi pengen saya improve lagi pakai all-ins. Iya. Dan bannya nanti pakai yang semi slick lah supaya gripnya lebih bagus. Iya. Benar. Ini juga ini aja sih sebenarnya udah cukup deh. Maksudnya kayak di ini aja udah nggak sabar pengen coba di track tuh rasanya gimana gitu. Iya, Ini kan kayak tuh direct banget. mobil respon banget juga pas Iya. apa namanya steeringnya dimainin. Kita muter aja kali ya. Iya, terus saya. Kalau Jadi kita putar di depan. Emang apa ya? Nggak salah sih nih Om bangunin Om. Iya. Bener-bener karena apa, sesuai kemauan kali ya. Dengar nggak tuh suara fintech yang masuk tuh? Buset! Enak banget nih mobil Om, beneran. Gila ya. Tadi kita baru 6.000 RPM mas. Masih ada 3.000 lagi belum nyampe. Gila. Terus lagi aja, ntar aja, nggak apa-apa. Ntar di belakang di ujung aja. Wah ini gimana di track nih? Aduh, kelamaan bawa aja sih Om. Kena mobil begini langsung happy banget. Aduh. Coba tarik gigi 2 deh, ngerasain gigi 2 kayak apa. Coba gigi 2 ya. Ini gigi 3. Nah, kita turunin. Oke. Oke, kita dari 2. Mana ya? 4. Oke, ini dari 2. Oh. Oke. Gila ya. Mas baru RPM-nya tadi 7.000. 7.000. Dapat terbalik. Masih takut-takut soalnya. Ngeri kan? Ngilu rasanya nggak mas? Iya kan? Iya. Yang saya bilang tadi, ini mobil kalau benar kita full gas, ngilu banget. Karena masih, aduh, kaki tuh disuruh bejek terus. Tapi ini ada limiter Om ya, aman ya. Jadi nggak bakal over ya. Enggak. Yang penting kita jangan salah over aja. Iya, jangan sampai apa namanya misgear lah ya. Miskir aja. Mantap, gila, gigi 4-nya baru 7.000. Tapi udah kenceng banget udah deh. Jangan deh. Nanti aja di track aja kita coba yang pole-nya. Aduh, benar-benar. Nih gua ini
sih Om. Ini kayaknya kalau diadu sama GR Yaris seru nih ya. Kayaknya emang mesti cobain old school sama new school. Gitu ya. GR Yaris itu new school, turbo, four-wheel drive semuanya itu udah take out pakai teknologi. Benar, Ini old benar. school, front wheel drive, NA nggak pakai turbo. Benar, Boleh benar. diadu saya rasa sih. Boleh diadu ya. Boleh diadu. Gila nih, aduh nikmat deh. Coba 3. Jadi nggak perlu punya Ferrari ya buat ngerasain nikmatnya mobil NA ya. Beda mas. Jadi Ferrari itu kita bisa beli di showroom. Oke. Yang penting ada duit tinggal lempar aja. Tinggal keluar. lempar, betul. Ya lu cari aja ini deh. Di mana di showroom mana yang ada gitu. Betul, betul. Ini butuh waktu bangunnya. Pakai cinta lah kalau bangunnya. Pakai perasaan, Pakai passion. pakai passion. Nah oke, tadi gua udah dikasih kesempatan. Kebetulan tadi ini lokasinya dekat sama Kemayoran, jadi kita jalan ke Kemayoran, pas jalannya kosong, kita coba tarik di straight line. Powernya sih luar biasa Om. Salut udah ngebangun mobil ini yang berapa tahun tadi Om? Lumayan 14 lama tahun. ngebangunnya, 14 tahun gitu kan. Nggak sia-sia, memang dari sisi powernya, dari sisi handlingnya tuh aduh enak banget, jadi nggak sabar Iya. dikasih kesempatan buat ngetes di track nih barengan nanti. Iya. Kita cari comparisonnya pakai apa, GR Yaris mungkin gitu kan Om ya. Iya. Yang menarik ya. Karena ini memang old school banget ya. Hmm. Front wheel drive, NA, cuma ngandelin ITB. Nah, mungkin lawan yang buat ininya ya generasi sekarang nih, Iya, iya. hatchback model kayak gini, yaitu GR Yaris. Iya ya, Turbo ya kan, teknologi semuanya udah Maju udah ya. the best. the best ya. Kita lihat seperti apa gitu Perbandingannya ya. Perbandingannya. Iya iya. Karena Ya. nih saya ngerasa juga kayaknya nih karena memang pakai ITB. Tadi kan Om bilang kan 240 horsepower ya. Iya, Tapi kalau rasanya ini, tuh- ini belum. Ini saat ini baru settingannya sekitar 215, 210 Oke, bahkan. 200 something lah, tapi Belum kita polin, Mas. Tapi Karena yang saya mesin rasa ini udah- Om, kayaknya ini power kayak beda gitu loh, kayak nggak bawa mobil 200-an HP. Nah, itu tadi Power Mas, band itu nampol banget gitu loh. awal-awal Mas baru ngover di 6.000. Iya, padahal nggak Belakangan pol saya bilang, tadi. Pol lagi Mas, Pol lagi, pol ya. lagi 7.000. Terakhir cuma 8.000. Jadi masih ada sisa 1.000 lagi, Mas. Nggak belum pol tuh padahal. Karena yang pasti dirasain ngilu awal-awalnya. Iya 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 iya. Iya kan? Benar-benar. Jadi mobilnya kayaknya rasanya tuh ngejambak bener gitu. ngejambak ya. Karena ringan. Iya iya. Tuh weightnya. Dan nikmatnya lagi adalah bedanya mobil turbo dan NA. Mobil NA itu jambakan itu beriringan sama suaranya, sama screamingnya. Jadi, Screamingnya. waduh, sensasinya beda deh sama mobil turbo. Mm-mm. Kalian emang masih ngerasain mobil NA yang memang horsepower besar tuh nikmat rasanya. Bayangin kalau mobil ini pas lagi di tempat yang Bener-bener safe lah ya, aman safe ya. lah kayak di Sentul gitu Iya. ya. Siapa tahu kita diundang ke Mandalika atau ke Oh iya sirkuit bener, Ancol yang sirkuit baru Ancol ya. ya, kita cobain. Over gigi, pol 9.000 RPM, steeringnya, ngeremnya, ya kan? Terus semua kita bisa ngerasain lah. Iya itu iya iya. kayak gimana gitu handling. Bener, bener, bener. Kalau sekarang tadi mah belum paling 20 sampai 30% lah. Belum Ya. apa-apa, Mas. Ya udah berarti nanti next kita bikin episode selanjutnya nih Om, berarti Iya, Om iya, iya, gitu. Nah, buat kalian yang suka sama video kita silakan like, comment dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram KDR Team 22 dan Instagram gua Ican.99. Berikut juga Om Instagramnya. Saya sih nggak ada Instagram. Cuma Kalau yang BRQ. BRQ di @BRQ Indonesia, Oke. ya kan. Kalau pengen datang mampir-mampir aja ke BRQ, bisa ngelihat mobil ini, bisa ngelihat mobil lain, Bisa ada sharing-sharing juga loh Om ya. Ada project lain yang sedang kita kerjain. Iya gitu, iya ya. iya iya. Siap siap. Thank gitu. you, Mas. Thank you. Kalau Ya. gitu jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.